Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang pada malam hari ini menyimak kajian secara online, semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu atas taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu di salah satu tempat yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang cukup sulit untuk sampai di tempat ini dengan banyaknya penyekatan atau penutupan jalan, namun semua atas takdir Allah kita diberikan kemudahan berada di salah satu tempat yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Ar-Raudhah ini pada malam hari ini alhamdulillah 5 orang yang ada di hadapan saya, 4 peserta dan 1 orang kameramen. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa di sekeliling kita berkerumun malaikat-malaikat Allah yang bernama malaikat sayyahun, karena mereka makhluk-makhluk yang tidak terkena pandemi COVID-19. Mereka tetap berkumpul insyaallah, walaupun kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa menghitung berapa jumlah mereka, namun kita yakin akan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan terus berkeliling mencari majelis-majelis ilmu. Walaupun pada hari-hari ini majelis-majelis ilmu berkurang dan semakin sedikit, namun mereka tidak akan putus asa untuk keliling kota, keliling kampung mencari majelis-majelis ilmu. Di saat mereka menemukan ada satu majelis ilmu, maka mereka akan segera broadcast, memanggil teman-temannya, ayo di sini di Ar-Raudhah ada kajian, ada majelis ilmu, memanggil teman-temannya, malaikat yang lainnya, seraya untuk berkerumun di antara tempat duduk kita pada malam hari ini.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan as-sakinah, yaitu ketenangan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan meliputinya dengan rahmatnya. Dan insya Allah akan membanggakan dan menyebutkan nama-nama kita di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandemi COVID-19 ini salah satu cara Allah menyaring kita. Dan semakin panjang pandemi ini berarti berlapis-lapis saringan tersebut sampai saringan yang paling lembut. Siapa di antara mukmin yang lolos melewati pandemi ini dengan sikap yang benar? Ya. Bukan semata-mata berita kematian yang kita dengar. Bukan semata-mata berita sakitnya saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita. Tapi ujian pada hari-hari ini juga termasuk ujian dari sisi ekonomi mungkin. Berapa banyak saudara-saudara kita yang di PHK karena pabriknya tutup. Berapa banyak saudara kita yang jualan tidak bisa jualan. Apalagi jualannya baru mulai setelah maghrib, jam 8 sudah nggak boleh jualan. Bahkan ada yang jualan baru keluar jam 9 malam, sudah 1 jam yang lalu ditutup. Ujian berlapis-lapis. Ya. Bahkan ada beberapa daerah yang konsultasi ke saya dari jamaah itu, Ustadz banyak yang cerai. Kenapa? Karena istrinya menggugat. Kenapa menggugat? Karena ekonomi drop, tidak tahan, suaminya gak punya duit. Ujian lagi. Dan ujian yang paling berat sesungguhnya adalah ketika pandemi ini adalah ujian ketika kita harus meninggalkan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan majelis ilmu. Ini adalah ujian yang paling berat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, pada malam hari ini sebuah tema yang sederhana akan kita bahas secara singkat. Dan malam ini saya hadir di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk menggantikan Ustadz Abdul Rauf yang uzur pada malam hari ini. Tema kali ini membahas tentang menakar atau mengukur tauhid seseorang. Tema ini sederhana, tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi saya khususnya dan umumnya bagi Bapak Ibu sekalian. Karena ternyata tauhid seseorang, iman seseorang, Islam seseorang itu bisa diukur. Walaupun tidak berupa angka-angka. Walaupun tidak ada alat elektronik yang bisa mengukurnya. Tapi ada barometer, ada ukuran yang bisa menentukan seseorang itu seberapa sebenarnya tauhidnya, seberapa imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan referensi sebuah kitab yang sangat kita kenal, yaitu kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, dan juga dari referensi yang lainnya yang saya siapkan untuk membahasnya pada malam hari ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu saya singgung sedikit bahwa mengapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi generasi terbaik, di mana Allah anugerahkan kepada mereka kemenangan dan pertolongannya. Jawabannya adalah karena mereka adalah generasi yang sangat serius, bahkan ambisi untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tidak hanya sekedar jadi tumpukan teori, tapi mereka angen-angen, mereka pahami secara mendalam, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan mereka.
Bahkan hanya satu ayat saja yang dipahami para sahabat, dipraktekkan, hasilnya sangat menakjubkan. Ya. Contoh saja ketika para sahabat mendengarkan dan membaca firman Allah yang menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Apa hasilnya yang telah dicapai oleh para sahabat ketika memahami baru satu ayat, dan akhirat itu lebih baik? Maka orang yang cerdas, orang yang pintar sebagaimana para sahabat pasti akan memilih yang terbaik di antara dua, dunia atau akhirat. Ketika Allah menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, atau dalam ayat yang lain wal akhiratu khairu wa abqa, maka hasilnya menakjubkan. Mereka tampil jadi pribadi-pribadi yang orientasinya akhirat, tampil pribadi-pribadi yang tidak cinta dunia tapi cinta akhirat. Bahkan dengan memahami ayat ini saja mereka lebih baik memilih mati syahid, meninggalkan dunia dan seisinya, karena mereka meyakini bahwa akhirat itu lebih baik. Ini baru satu ayat, belum ayat yang lain, belum hadis yang lain. Sementara pada hari ini di antara tanda-tanda kiamat yaitu zuhurul qalami, merajalelanya, meluasnya tulisan-tulisan, artikel-artikel, tulisan di majalah, di buletin, di Facebook, di WhatsApp, di Twitter dan lain-lainnya. Tersebar begitu banyak artikel-artikel Islam. Inilah salah satu tanda kiamat. Dan sangat sedikit sekali ilmu yang masuk ke hati manusia. Jadi kalau ilmunya jangan tanya, banyak. Berapa banyak orang membaca dan nge-share ulang atau copy paste artikel-artikel itu. Tapi prakteknya masih jauh dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka itu menerima 10 ayat Al-Quran lalu mereka pahami, lalu mereka amalkan, baru nambah lagi. Coba kita renungkan bersama, sudah berapa ayat yang kita bahas, yang kita pelajari, dan berapa yang sudah kita amalkan? Berapa hadis yang sudah kita bahas secara mendetail syarahnya, lalu berapa hadis yang sudah kita amalkan? Kadang-kadang hal-hal yang remeh saja masih banyak yang tidak mengamalkannya. Ketika Rasulullah menyatakan tabassumuka fi wajhi akhi kalaka sodakoh, bermanis muka, tersenyum di hadapan saudaramu adalah sodakoh. Baru satu hadis, sudahkah kita amalkan kalau ketemu saudaranya bermanis muka, tersenyum? Gak bisa Ustadz, soalnya apa? Pakai masker. Nah, itu masalahnya di situ. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa ma min muslimani yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu saling bersalaman kecuali dosa keduanya akan rontok sampai mereka berpisah. Mau salaman, wah corona ini. Sudah enggak mau. Jadi kita banyak kehilangan sunnah Nabi SAW. Mau senyum tertutup masker, mau salaman juga merasa bahwa teman saya jangan-jangan ada coronanya, atau mungkin merasa saya jangan-jangan ada coronanya. Ya, dan masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya. Dan itu pun bahkan saat tidak pandemi pun belum tentu bisa mengamalkan. Ya, ketemu saudaranya dingin sekali. Ya. Berat sekali itu senyum untuk menyapa. Nah, ini hal-hal yang sederhana yang sudah kita pelajari tapi belum bisa kita amalkan. Dan masih banyak ratusan bahkan ribuan ayat hadis yang sudah kita kaji, berapa yang sudah kita amalkan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kita sudah ngaji tauhid. Ngaji tauhid, bertumpuk-tumpuk kitab sudah kita selesaikan. Puluhan ustaz sudah kita timba ilmunya tentang tauhid. Secara teoritis kita sudah penuh di sini, masuk ilmu tentang tauhid.
Nah, sekarang saatnya ujian tauhid itu. Salah satunya adalah saat ini. Ya. Maka pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas satu bab, yaitu tentang tawakal, di mana tawakal ini adalah alat ukur iman. Karena tadi saya awali dengan judul bahwa bagaimana caranya mengukur iman. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sebelum saya jabarkan, saya rangkum dulu. Jadi kesimpulannya di depan supaya tidak melebar. Bahwa untuk melihat bagaimana, sejauh mana iman seseorang, lihat tawakalnya dia kepada Allah. Ya. Kalau ingin tahu iman seseorang, kalau ingin tahu tauhid seseorang, sejauh mana dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana caranya melihat seseorang itu tawakal atau tidak? Maka gampang caranya, orang yang tawakal kepada Allah itu dalam situasi apapun, kondisi apapun, dia orang yang tenang. Karena hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin melihat seberapa nih iman saya ini, ya kita tanya tawakal kita seberapa besar kepada Allah. Dan ingin tahu tawakal kita enggaknya adalah lihat kita ini tenang atau tidak dalam situasi apapun. Nah, pada hari ini saat diuji dengan COVID-19, siapa di antara kita yang paling tenang hatinya? Tenang beda dengan abai, ya. Tenang adalah hati, tapi fisik tetap berusaha. Tenang, kenapa dia tenang? Karena dia punya tawakal. Kenapa dia tawakal? Karena dia beriman. Maka barometer iman seseorang itu dilihat dari tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tawakalnya, berarti semakin tebal imannya. Dan semakin rendah tawakal seseorang kepada Allah, berarti semakin tipis imannya. Dan terlihat dari sikapnya, dari ketenangannya. Apa dalilnya? Di antaranya yang pertama dalam surat Al-Maidah. Surat 5 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian mukmin. Kalau kita balik kalimatnya, kalau kalian mengaku mukmin harus tawakal dong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu juga kita tegaskan bahwa para ulama mengatakan bahwa di antaranya Imam Ahmad mengatakan bahwa at-tawakkulu amalul qalb. Tawakal itu amalan hati, bukan amalan fisik. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ketika mengatakan saya wakilkan kepada Anda, berarti kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada dia. Kalau ada seorang ayah, seorang bapak yang menikahkan putrinya, tapi dia melakukan taukil wali, menyerahkan hak perwaliannya atau istilahnya mewakilkan hak walinya kepada orang lain, misalkan penghulu, misalkan Pak Penghulu, maka otomatis dia menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Penghulu untuk menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki. Ya. Artinya sang ayah tidak ikut-ikutan sama sekali, dia hanya menyerahkan. Ya. Misalkan si walinya mengatakan saya bernama A, kemudian taukil wali kepada Anda B untuk menikahkan putri saya bernama C, untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama D. Maka si A, ayah ini sudah nggak ikut-ikutan, setelah itu serah, monggo diserahkan kepada si B yang jadi wakilnya. Itu namanya mewakilkan, menyerahkan, nggak ikut-ikutan. Nah, ketika kita diundang oleh tetangga, ada acara walimah, diundang, dan kita uzur, lalu kita mengatakan ke tetangga kita, mohon maaf Pak, saya tidak bisa hadir, saya wakilkan kepada anak saya. Ya. Kehadiran saya, kedatangan saya wakilkan kepada anak saya. Berarti si bapak ini tidak hadir, yang hadir si anaknya.
diserahkan sepenuhnya. Maka tawakal itu kurang lebihnya seperti itu, kita serahkan kepada Allah sepenuhnya. Ya. Dan ini harus 100% penyerahannya, namanya sudah diwakilkan ya harus 100%. Kalau saya wakilkan ke kamu ya tapi kita masih ikut-ikutan, itu namanya nggak mewakilkan. Maka orang tawakal itu sudah pasrah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu amalan hati, bahkan termasuk ibadah hati. Sementara fisiknya tetap berusaha. Sehingga kalau ada orang mengatakan saya ini tawakal tapi diem, tangannya diam, otaknya nggak mikir, kakinya tidak berjalan, matanya merem, telinganya nggak mau dengar, pokoknya saya pasrah sama Allah. Nah, ini keliru mas, ya, karena tawakal itu amalan hati, bukan amalan tangan, bukan amalan otak, bukan amalan kaki, bukan amalan mata, tapi amalan hati. Otaknya berpikir keras, tangannya bekerja, kakinya melangkah, matanya memperhatikan dengan serius, hatinya yang digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tawakal. Nah, maka di sini Allah menjelaskan, dan bertawakallah kalian kepada Allah kalau kalian itu mengaku mukmin. Sampai Imam Ibnul Qayyim mengatakan, beliau mengatakan faja'alat tawakkula 'ala Allahi syartan fil iman fadalla 'ala intifa'il imani 'inda intifa'ih. Beliau mengatakan bahwa dijadikan atau tawakal kepada Allah itu termasuk syarat iman. Syarat itu sesuatu yang harus ada. Tawakal itu syarat dalam iman. Ya. Maka ketiadaan tawakal itu menunjukkan ketiadaan iman. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, antara tawakal dengan iman atau tauhid itu berbanding ya lurus. Kalau tawakalnya itu kecil, imannya juga kecil. Kalau tawakalnya besar, maka imannya besar. Kalau tawakalnya hilang, imannya juga hilang. Karena syarat dari iman itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dalam surat Yunus ayat 84. Surat Yunus ayat 84 Allah berfirman, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nah, lebih lengkap lagi ini ya. Dan berkata Nabi Musa, wahai kaumku, ya, jika kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kalian itu muslim. Ya mukmin, ya muslim. Jika kalian itu mukmin, jika kalian muslim, jika kalian mengaku ahlu tauhid, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak punya tawakal, enggak pantas dikatakan muslim, dikatakan mukmin atau dikatakan ahlu tauhid. Di mana? Ya, karena puncak dari tauhid itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ngaji seperti ini kita udah sering, Pak. Sering dengar kata tawakal itu sering sekali. Sang ustadz sudah mengatakan berkali-kali. Rasanya sudah tidak asing sekali dengan kalimat tawakal. Tapi begitu diuji oleh Allah, di mana tawakalmu? Nah di sini baru tersaring. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita cek tawakal kita dalam beberapa sisi. Kita sudah jelas ya bahwa pengukur iman itu tawakal. Seberapa besar tawakal seseorang, itulah ukuran iman seseorang. Lalu dalam hal apa kita ini bertawakal? Kita contoh dulu para sahabat Nabi SAW. Yang pertama, para sahabat Nabi SAW itu dalam masalah ibadah, dalam masalah ketaatan, mereka pun bertawakal. Dan ini sering kali lewat dari kita. Sering-seringnya kalau bab tawakal itu bab rizki. Nah, ya. Kalau urusan rezeki barulah pembahasannya tawakal, padahal enggak. Para sahabat Nabi SAW, generasi terbaik umat ini, mereka itu memiliki tawakal yang tinggi dalam hal ibadah, dalam hal ketaatan. Maksudnya bagaimana? Mereka tidak pernah mereka tidak pernah mengandalkan diri mereka dalam hal ibadah, tapi mereka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba waktu menjelang Ramadan,
para sahabat Nabi itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka doanya kepada Allah adalah diantaranya Allahumma balik ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kenapa mereka minta kepada Allah? Padahal kita seringkali mengandalkan saya pasti ketemu dengan Ramadan. Tapi para sahabat merasa bahwa dalam hal ibadah saya harus tawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Saya butuh pertolongan Allah. Karena kalau Allah gak nolong, saya gak akan ketemu dengan bulan Ramadan. Mereka minta kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dan kalau sudah ketemu, maka bimbinglah kami supaya bisa mengisi Ramadan. Dan setelah itu terimalah amal kami. Subhanallah. Sebelum Ramadan minta dipertemukan. Setelah bertemu belum tentu bisa mengisinya, maka meminta kepada Allah supaya diberi kemampuan, semangat untuk bisa mengisi Ramadan. Setelah lewat, mereka masih minta kepada Allah supaya amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ibadah, dalam hal ketaatan mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seringkali kita ini terlalu mengandalkan, terlalu pede dengan diri kita sendiri. PD pasti ketemu Ramadan, PD bisa mengisinya, dan PD diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat memiliki rasa tawakal yang tinggi dalam hal masalah ibadah. Yang pertama. Yang kedua, di mana kita ini posisi tawakal terujinya, yaitu yang kedua saat situasi genting. Saat situasi yang kritis. Disinilah pertanyaan kepada kita. Saat kita menghadapi situasi yang genting, yang pertama kali kita ingat siapa? Ya. Ketika situasi sangat kritis, genting sekali, siapa yang terbetik pertama kali dalam hati kita yang kita ingat, yang akan kita mintai bantuan? Ini ujian. Coba, dalam setiap masalah yang kita hadapi, apapun itu, kira-kira yang pertama kali muncul dalam pikiran dan hati kita siapa? Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat dalam situasi genting? Dalam kitab ini Ibnu Abbas mengatakan, ya ini diambil dari Sahih Bukhari dan dari Sunan An-Nasa'i. Satu riwayat dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari, kitab yang paling sahih, yang paling valid setelah Al-Quran adalah kitab Bukhari. Karena berupa hadis-hadis Nabi SAW dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Coba ini kita hafal kalimat ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong kami. Karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Apakah ucapan itu selama ini hanya lewat di lisan kita tanpa masuk ke dalam hati yang terdalam sehingga kita mempraktekannya dalam situasi yang genting, bahwa kita merasa cukup Allah saja yang akan menolong saya karena Allah adalah sebaik-baik penolong, saya nggak butuh yang lain. Nah, kata Ibnu Abbas, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan Nabi Ibrahim sesaat sebelum dilemparkan ke dalam api. Situasinya sangat genting. Beliau seorang diri berhadapan dengan penguasa yang zalim, kafir. Ya. Memiliki kekuatan yang besar, memiliki pasukan, memiliki harta dan sebagainya. Nabi Ibrahim sendirian dan sudah ditangkap posisinya. Mau lari kemana lagi? Pada saat itu secara hitungan manusia sudah tidak mungkin bisa lolos. Beliau sendirian, api dinyalakan di hadapan beliau dengan sangat besar sampai dibuatkan ketapel untuk melempar beliau. Secara hitungan manusia tidak mungkin selamat. Tapi apa yang diucapkan Nabi Ibrahim sesaat sebelum dilempar, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah penolong kami karena Allah adalah penolong yang terbaik, cukup Allah. Maka Allah perintahkan kepada api yang secara asal panas dan membakar menjadi dingin.
Allah menyatakan ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api dinginlah, selamatkan Ibrahim. Selamat. Karena tauhidnya mantap, dia hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Ibnu Abbas mengatakan wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalulah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ketika ada yang mengatakan kepada beliau, yaitu kafilah dagang. Jadi kisahnya adalah pada tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud. Waktu itu hari Sabtu, selesai sholat subuh, Rasulullah mengumumkan berkumpullah para sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, saya punya ide kita bertahan di kota Madinah saja. Kalau kita kembali ke Sirah Nabawiyah atau dalam kitab Ghazawatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah waktu itu mengumpulkan para sahabat di Madinah, bermusyawarah. Rasulullah memberikan saran, kita akan bertahan di Madinah. Bagaimana menurut kalian? Maka para sahabat mengatakan, jangan wahai Rasulullah. Apakah yang kau sampaikan itu wahyu dari Allah? Bukan, ini adalah pendapat saya sendiri. Kata para sahabat, jangan wahai Rasulullah. Sebaiknya kita cegat mereka sebelum masuk Madinah. Karena kalau masuk Madinah pasti kerusakannya lebih besar. Maka Rasulullah sepakat, maka berangkatlah pada awalnya 1.000 orang. Selepas sholat subuh persiapan lalu berangkat. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kalian harus sampai di Uhud dengan tanpa sepengetahuan mereka. Sehingga kita cari jalur yang tertutup. Maka diputuskanlah melewati perkebunan kurma, pemiliknya adalah seorang Yahudi yang buta. Sehingga sebagian dari bibit kurmanya itu keinjak-injak para sahabat waktu itu. Itu dalam situasi yang sangat kritis memang Rasulullah mengizinkan waktu itu. Maka sampailah di Bukit Uhud. Dan setelah itu Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, mengajak para pengikutnya untuk mundur, untuk kembali. Kenapa dia tidak memutuskan itu waktu berangkat untuk tidak ikut? Kenapa sesampainya di Uhud baru memutuskan mundur? Tujuannya adalah untuk menggembosi semangat kaum muslimin. Wah, mundur 300 orang, kita tinggal 700. Bahkan sempat ada 2 kabilah yang berjumlah masing-masing 100 personil. 2 kabilah ini mengikuti orang-orang munafik pulang ke Madinah 200 orang, sehingga yang tersisa 500. Namun akhirnya dikejar oleh para sahabat, dirayu, maka kembali lagi bergabung, sehingga totalnya 700. Dan Rasulullah membagi pasukan menjadi 2 bagian, yang 50 orang pemanah jitu berada di Bukit Romat dan 650 ada di bawah. Maka di sesi pertama kaum muslimin diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab para pemanah. Yang menurut ahli sejarah jarak atau radius panahnya itu dari Bukit Romat ke posisi musuh itu 150 meter. Ya memang keahliannya di situ ya, para pemanah ini 150 meter kena sasaran. Kalau kita tidak tahu berapa meter sekarang ini ya, mungkin 10%-nya ya, 15 meter atau bahkan di bawahnya. Karena memang keahlian di bidang itu. Maka Rasulullah menempatkan pasukan itu. Dan pada sesi kedua Allah takdirkan kaum muslimin mendapatkan ujian yang sangat berat dengan serangan musuh yang begitu dahsyat. Setelah pasukan pemanah ini turun 80%-nya, 40 orang turun, tinggal 10 orang. Maka gugur sebagai syuhada 70 sahabat. Ya, 70 sahabat, 10%-nya dari 700. Dan 630 sisanya termasuk Rasulullah SAW dalam kondisi luka yang sangat parah. Banyak yang luka parah, termasuk Rasulullah SAW, gigi beliau patah. Kemudian pelipis beliau itu luka karena lempengan baju besi atau topeng besi yang masuk ke pelipis beliau dan tidak bisa dicabut kecuali oleh seorang sahabat yang menggigitnya sampai giginya lepas. Dan juga kepala beliau bocor. Maka Rasulullah dan para sahabat mundur ke bukit, lalu orang-orang musyrikin Mekah setelah sesumbar mereka beranjak pergi dan merasa menang. Maka setelah situasi kondusif,
Rasulullah turun bersama para sahabat mencari jenazah para syuhada. Dan ditemukanlah 70 sahabat Nabi yang gugur, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, termasuk Mus'ab bin Umair dan lain-lainnya. Maka dirawatlah jenazah itu, hanya dimakamkan di Uhud, dan selesai setelah pemakaman Rasulullah dan para sahabat pulang. 630 pulang dalam kondisi lemas, terluka parah, dan baru sampai di Madinah waktu asar. Perangnya waktu duha mulainya. Dari waktu duha sampai asar. Sampai asar sampai di Madinah. Maka ketika sampai di Madinah, pulang ke rumah masing-masing mengobati luka-lukanya. Lalu sholat maghrib, waktu itu Rasulullah di Masjid Nabawi hanya dengan beberapa orang anak kecil dan orang-orang tua. Karena pada sakit, terluka. Waktu Isya juga begitu, dan waktu subuh juga begitu. Setelah sholat subuh, Rasulullah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan kepada pasukan yang kemarin baru perang hari Sabtu, dan ini Ahad subuh, harus berkumpul kembali dan mengejar musuh. Tidak boleh digantikan oleh pasukan yang lain, tapi dengan pasukan yang luka-luka berjumlah 330 orang. 630 orang. Maka para sahabat mendengar seruan, ada seorang penyeru keliling kampung, diumumkan bahwa kemarin yang ikut perang Uhud hari Sabtu, hari Ahad ini harus berkumpul kembali dan bersiaga untuk mengejar musuh yang pulang. Maka di antara mereka ada yang menyeret kakinya untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang daun-daun masih menempel di luka-luka mereka karena masih diobati, masih belum kering luka mereka, baru sehari, baru semalam. Bahkan ada di antara dua orang bersaudara yang sedang diobati ibu mereka, kakak beradik, dua pemuda kakak beradik, sedang diobati oleh ibunya, dan mendengar seruan itu, maka sang kakak menoleh kepada sang adik, "Wahai adik, gimana ya caranya kita ini supaya sampai ke Rasulullah SAW dan kita bergabung kembali, sementara kita nggak bisa bangun dengan luka-luka yang kita alami ini." Dipikir oleh orang dua ini, terus akhirnya si kakak punya ide, "Gimana kalau kamu saya seret, dan kalau saya sudah capek, sudah lelah, ganti saya yang kamu seret." Maka dua pemuda ini saling menyeret antara yang satu dengan yang lainnya sampai berada di hadapan Rasulullah SAW. Maka bergeraklah pasukan ini untuk mengejar pasukan musyrikin Mekah. Dan ternyata Abu Sufyan dalam perjalanan pulang berpapasan dengan kafilah dagang yang menuju Syam, yang pastinya melewati Madinah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan rasa takut dalam hati Abu Sufyan, walaupun diberikan angin segar dengan terbunuhnya para sahabat, tapi Allah tanamkan rasa takut dalam hati Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan mengatakan kepada pasukannya, "Daripada kita kembali ke Madinah, mending kita pesta kemenangan kita di Mekah." Dan seluruh pasukan setuju. Namun sebagai bentuk psi war, ya, perang psikologi, Abu Sufyan kepada kafilah dagang yang melintas Madinah berpesan, "Kamu akan saya sangoni dengan syarat sampaikan pesan saya kepada Muhammad dan orang-orangnya. Sampaikan bahwa kami di sini sudah berkumpul dengan kekuatan penuh, dengan persenjataan lengkap, siap menghabisi Muhammad dan pengikutnya sampai ke akar-akarnya. Tolong itu sampaikan." Maka berangkatlah kafilah dagang ini dan berpapasan di tengah jalan dengan pasukannya Rasulullah yang dalam keadaan luka, 630 orang. Maka kafilah dagang ini mengatakan, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Dalam surat Al-Imran ayat 173. "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Kafilah dagang itu mengatakan kepada Rasulullah dan para sahabat, "Sesungguhnya manusia telah berkumpul, pasukan musyrikin Mekah sekarang ini sedang berkumpul, konsolidasi, menyatukan kekuatan. Dengan segala persenjataan yang lengkap, mereka sedang berkumpul menuju ke sini untuk menghabisi kalian yang sedang keadaan luka. Maka takutlah kalian kepada mereka." Apa yang terjadi? Fazadahum imana, maka bertambah imannya para sahabat, bertambah imannya Rasulullah SAW.
dan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong kami karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Tidak mundur sedikit pun. Makanya Ibnu Abbas mengatakan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil diucapkan Nabi Ibrahim sesaat menjelang dilemparkan ke api, dan diucapkan Rasulullah SAW ketika ada kafilah dagang mengatakan takutlah kepada mereka, mereka sudah berkumpul. Maka Rasulullah dan para sahabat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan hanya ucapan, tapi betul-betul masuk ke dalam hati yang terdalam, dan dibuktikan dengan keberanian para sahabat bersama Rasulullah SAW. Mereka terus bergerak mengejar pasukan musyrikin Mekah. Sampai di satu tempat akhirnya Rasulullah memutuskan kalau memang mereka mau datang, kita tunggu saja di sini. Ya. Rasulullah merintahkan pasang tenda. Maka para sahabat berkemah, dan setelah 3 hari 3 malam, ya 3 hari 3 malam, tidak ada seorang pun musyrikin Mekah yang datang. Bahkan akhirnya Rasulullah SAW sempat berdagang dengan warga setempat dan pulang membawa keuntungan. Apa hikmah dari kejadian ini? Mental para sahabat yang terluka parah setelah sebagiannya terbunuh kembali pulih, bahkan lebih besar keberaniannya, ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya musyrikin Mekah yang jumlahnya 3.000 cuman berkurang sedikit yang terbunuh. Mereka takut dengan 630 orang yang terluka parah, nggak muncul mereka. Maka semangat para sahabat semakin berkobar-kobar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, para sahabat Nabi tawakal dalam urusan ibadah, dan yang kedua dalam situasi genting mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong kami karena Allah adalah sebaik-baik penolong, dan itu pun harusnya kita lakukan dalam situasi-situasi yang genting yang menimpa kita. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang terakhir kita diuji tawakal kita bukan dalam masalah ibadah saja, bukan dalam masalah situasi genting, tapi salah satunya adalah ketawakalan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah. Dalam tanda kutip, kalaupun dikatakan wabah. Ya. Ini adalah sebuah ujian ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Muslim. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an dan kitab Bukhari. Sahih Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kaitannya dengan masalah wabah, dengan penyakit. Beliau bersabda, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara wala nau wala gaul wa yu'jibuni al-fa'al. Akhrajahu Muslim fi kitabis salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Saya ulangi ya, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Kemudian la tiaroh, tidak ada tiaroh, menganggap sial karena sesuatu. Dan tidak ada hamah, burung hantu, nanti saya jelaskan. Tidak ada nau, yaitu ramalan bintang atau zodiak. Dan tidak ada ghaul, yaitu salah satu nama jin. Jadi sebenarnya kalau orang Arab mengatakan al-ghaul artinya hantu, memedi. Ya, orang yang menemukan alkohol dulu itu kaget, kok sifatnya kayak gini ya, adem, diobong nyala, wah ini hantu. Al-ghaul, dinamakan al-ghaul artinya alkohol gitu ya. Itu kurang lebihnya kalau tidak salah penamaan alkohol itu dari situ, al-ghaul, hantu. Yaitu penampakan dari bangsa jin. Jadi jin itu juga seperti manusia, dalam kehidupan mereka ada kemiripan, sehingga di antara kalangan jin itu juga ada level-levelnya dan ada tokoh-tokoh bangsa jin. Jadi jin itu juga ada ustadznya, ada ya. Bahkan jin lulusan Universitas Madinah juga banyak, cuman tidak dikenal di dunia kita ya. Saya punya beberapa guru yang belajar di Jamiah Madinah, itu sering bercerita kalau
di Madinah itu saat mereka belajar kadang-kadang diganggu oleh jin muslim yang ikut belajar di sana. Ya, tidak terdaftar tapi mereka ikut belajar. Nggak tahu kalau tidak terdaftar seperti itu apa ada gelarnya LC juga atau gimana ya. Yang jelas dari kalangan jin juga ada orang-orang yang jadi dai mereka, jadi ustadznya, dari kiainya ada. Bahkan juga bangsa jin punya dokter, ono mantri, ono dokternya ada. Dan bisa jadi malah teknologinya lebih canggih dari manusia. Saya di Mojokerto itu punya tetangga secara ekonomi lemah ya, seorang pengayuh beca. Tetangga saya sebelah dan punya anak-anak laki-laki yang masih kecil. Tiba-tiba satu pagi itu heboh. Kenapa? Anaknya yang tadi malam itu belum berkhitan, pagi kok sudah khitan. Siapa yang mengkhitannya? Ya, dan tidak ada darah, tidak ada bekas jahitan, ya. Tidak butuh salep, tidak butuh obat. Tadi malam masih utuh, pagi sudah sunat. Siapa yang melakukan? Bisa jadi bangsa jin. Teknologi canggih kan, berarti cepat kering. Kita bisa jadi kalah. Nah, ada juga dukun-dukunnya bangsa jin. Para ulama mengatakan bahwa dukun-dukun jin inilah yang bisa diberi kemampuan bisa melakukan perwujudan atau penampakan. Ya, penampakannya sesuai dengan adat masing-masing di daerah masing-masing gitu ya. Jadi kalau di Indonesia kalau orang meninggal itu dibungkus kain kafan, ya maka setannya juga yang ada di sini pocong gitu ya. Karena kalau pocong di Eropa nggak laku, ya. Di Cina nggak laku, adanya pampir. Terus juga ada penampakan-penampakan. Ini adalah al-ghaul, yaitu hantu. Nah, tapi saya fokuskan pada kalimat yang pertama karena semuanya ini berkaitan dengan masalah tawakal. Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Pertanyaannya, loh, kalau begitu bagaimana dengan COVID-19 yang sangat menular? Apalagi yang varian baru, ada varian Delta yang sangat cepat menular. Bahkan nantinya ada lagi ini di Mojokerto katanya varian Kappa yang lebih hebat dari varian Delta. Bahkan variannya itu banyak, ada varian Delta, Gamma, Delta 117, 118, nggak tahu ya, kodenya banyak sekali lah. Ya, ngalah-ngalahkan variannya minuman coklat gitu ya, banyak sekali gitu ya. Buktinya mereka bisa menular. Padahal Rasulullah mengatakan tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika itu dalam syarah hadisnya jelaskan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah seekor unta yang kudis ketika dikumpulkan dengan unta yang sehat, maka yang sehat menjadi kudis juga? Tapi engkau mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Bagaimana, wahai Rasul? Maka Rasulullah balik bertanya, kalau memang seperti itu, lantas unta yang pertama kali kudis itu ditulari siapa? Ditulari siapa? Nah, artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, yang dimaksud adalah bahwa yang dimaksud la adwa, tidak ada penyakit menular, maksudnya dijelaskan para ulama adalah maksudnya tidak ada satupun penyakit yang menular kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun penyakit yang menular ya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk COVID-19, Corona, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengendalikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanapun dia menyebar itu atas kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa dia menjangkiti itu atas perintah Allah, dan kepada siapa dia tidak menjangkiti atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di mana kajian yang selama ini kita kaji? Kenapa sering lupa yang masalah ini? Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk COVID-19 ini. Kayaknya ada seorang kiai di Jawa Tengah, ini saya kutip perkataannya, bahwa corona itu seperti anjing. Bukan mesuh ya, bukan kasar. Corona itu seperti anjing, maksudnya gini.
Anjing, ada jenis anjing yang sangat galak, tapi dia itu punya majikan. Jadi anjing yang terlatih itu sangat galak sekali, tapi dia sangat tunduk kepada pemiliknya, kepada majikannya. Ketika kita ini dikejar anjing galak, kemanapun kita lari dikejar. Bahkan kalau anjing itu sudah terlatih, kita takut-takuti nggak takut. Kalau anjing kampung itu, saya kalau dikejar resepnya adalah apa? Merunduk, pura-pura ngambil batu, itu sudah larinya nggak karuan. Mundur dia. Apalagi saya lempar beneran itu sampai bunyinya itu panjang itu. Tapi kalau anjing yang terlatih, jenis-jenis tertentu, kayak anjing herder kayak gitu, anjing pelacak, itu galak, nyerang. Ya. Tapi dia punya majikan. Nah, maka anjing ini mengejar kemanapun, mau dilempar gimana pun dia ditakuti, dia nggak takut, terus ngejar. Tapi kalau ada tuannya, bahkan hanya dengan kode, dia berhenti, pulang. Bahkan hanya bersiul, anjingnya berhenti dan pulang ke kandangnya. Nah gambarannya, corona itu kalau dianggap ganas, seandainya benar ganas, ya kan ada majikannya yang menciptakannya, ada yang mengendalikannya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak minta kepada majikannya? Ya Allah, corona itu Engkau yang ciptakan, Engkau yang mengendalikan. Saya minta cuma kepada Engkau supaya saya dilindungi dari corona. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat memprihatinkan, yang sangat menyedihkan, ini adalah nasihat saya, ya, terutama nasihat kepada para pemangku jabatan. Kan saya punya kewajiban untuk menasehati. Bukankah Rasulullah telah bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Kulna liman, para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, lillah, bagi Allah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin muslim dan muslim secara umum. Maka salah satu kewajiban kita adalah memberi nasihat kepada pemimpin muslim. Maka pada kesempatan ini sedikit saya ingin memberi nasihat, ya, bukan menentang tapi nasihat kepada para pemangku kebijakan, ya. Kalau mungkin setingkat presiden, mungkin beliau sibuk dan pastinya siapa Abu Rozan mungkin nggak dianggap, maka setidaknya Pak RT lah, ya. Tolong Pak RT yang dengar kajian ini sampaikan kepada Pak RW, nanti tolong sampaikan lagi kepada atasannya lagi, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, dan terus. Apa nasihat saya? Corona ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penciptanya, pengendalinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat situasi seperti ini, kita harus banyak dekat dan panggil terus yang memiliki corona. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini solusi yang paling utama. Sebagaimana saya analogikan seperti anjing galak tadi, dia sangat tunduk kepada majikannya. Corona ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus lebih dekat kepadanya. Maka kepada para pemangku kebijakan saya menasihatkan, salah satunya adalah mohon rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diramaikan. Ya, diramaikan. Karena ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menyatakan, ya, inna ahabba al-bilad indallah masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah rumah-rumahnya itu masjid. Dan juga Bapak Ibu jamaah sekalian, sesuatu yang diidhofahkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, itu menunjukkan kemuliaan. Maksudnya begini, apapun yang disandarkan kepada nama Allah itu pasti mulia. Dan itu terbagi menjadi dua, para ulama mengatakan. Yang diidhofahkan, disandarkan kepada Allah itu ada dua. Yang pertama, sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, artinya melekat dalam zat Allah, yaitu termasuk sifat-sifat Allah. Maka ketika diidhofahkan kepada Allah itu adalah sesuatu yang mulia. Jadi sifat Allah yang dilekatkan kepada zat Allah. Contohnya apa? Al-kalam,
atau kalam. Maka dia adalah sesuatu yang mulia dan tidak bisa berdiri sendiri, tapi diidhofahkan dengan kalimat Allah, kalamullah. Termasuk juga di dalamnya iradatullah, iradat Allah, qudratullah. Ya, ini adalah sifat yang dilekatkan dalam zat Allah. Yang kedua, ada perkara-perkara yang dipisah, namun ketika dirangkai dengan lafadz Allah, maka itu menunjukkan kemuliaan. Contohnya apa? Rasulullah, maksudnya ini orang mulia. Bahkan sampai binatang pun ketika diidhofahkan, disandarkan dengan Allah, jadi binatang yang mulia. Contohnya apa? Naqatullah, naqatullahi wa suqyaha. Dalam surat apa itu? Surat apa? Lupa. Naqatullah, unta Allah. Ruhullah, ruh Allah. Termasuk baitullah, rumah Allah. Baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis disebutkan baitullah, itu rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka baitun ketika diidhofatkan dengan lafadz Allah, disandarkan dengan lafadz Allah, digabungkan menjadi sesuatu yang mulia, yaitu masjid, baitullah. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nasihat saya kepada para pemangku kebijakan, mohon masjid ini dimasukkan ke sektor yang kritikal, bahkan mungkin ekstra kritikal. Karena apa? Pada peraturan PPKM ini, pemerintah membagi lokasi, tempat, atau aktivitas itu menjadi beberapa. Yang diantaranya adalah yang pertama, yaitu non-esensial, tidak seberapa penting. Ya. Maka ini diwajibkan 100% WFH, work from home ya. Wis enggak boleh sama sekali kalau yang non esensial, tidak terlalu penting. Yang kedua, yang esensial, yang dianggap penting, maka dibolehkan beraktivitas 50%. Contohnya apa? Perhotelan non karantina, perbankan, pasar saham, pasar modal, apalagi ya. Itu yang esensial, dianggap penting, sehingga boleh beraktivitas 50%. Nah, yang kritikal, yang kritikal ini diantaranya keamanan, kemudian termasuk supermarket, termasuk kesehatan, dunia kesehatan seperti rumah sakit, apotik, termasuk pabrik semen, karena untuk suplai bangunan, termasuk konstruksi bangunan, itu dianggap kritikal, nggak boleh libur. Harus jalan 100%. Nah, pertanyaannya masjid masuk yang mana nih? Non esensial, yang esensial atau yang kritikal? Ini nasihat kami. Mohon dimasukkan kepada yang kritikal, karena keberadaan masjid ini sangat kritis. Kita ini sedang dapat musibah, harusnya lebih meramaikan masjid. Ya. Ini adalah tempat yang sangat vital, yang tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh ditutup. Kenapa? Karena ini rumahnya pemilik corona, rumahnya yang mengendalikan corona. Ya, lantas ditutup, apa bisa coronanya pergi? Coba ini kita renungkan dengan akal yang dingin, dengan akal yang sehat. Ya. Oh, mungkin ada yang berpendapat begini, karena hujan saja, hujan lebat itu dibolehkan orang tidak ke masjid. Hujan lebat saja Rasulullah memberikan rukhsah, keringanan untuk tidak ke masjid. Sampai di sini sepakat saya, sepakat. Lalu dijelaskan bahwa kalau hujan saja boleh meninggalkan masjid, boleh meninggalkan sholat berjamaah, apalagi menyangkut nyawa, maka lebih layak ditinggalkan masjid itu. Sampai di sini saya masih bisa menerima. Karena hujan saja cuma basah, Rasulullah memberikan keringanan untuk tidak ke masjid, apalagi menyangkut nyawa. Tapi berikutnya pertanyaan saya, kalau memang ke masjid ini menyangkut nyawa, kenapa ke bank boleh? Ya, apa di sana juga nggak mikir supaya libur dulu lah, supaya nyawa orang terjaga? Kenapa kok masjid? Bapak-bapak yang bikin kebijakan ini nasihat saja. Saya tidak menentang tapi menasehati, kewajiban saya. Saya takut di hadapan Allah tidak pernah ngasih nasihat. Bagaimana pertanggungjawaban seorang dai yang diam? Saya setuju bahwa Rasulullah memberikan rukhsah, keringanan untuk tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah alasan hujan, apalagi menyangkut nyawa. Alhamdulillah, saya setuju.
Tapi pertanyaannya adalah kenapa yang ke pabrik semen, yang di konstruksi bangunan, yang ke pasar modal, yang ke bank, apa juga nggak ngancam nyawanya? Kenapa nggak diliburkan juga? Wah ini kritis, masjid lebih kritis karena apa? Rumahnya yang punya corona. Coba kita berpikir lebih jernih lagi ya. Sampai ada yang berdalih dengan bahwa dulu Amr bin As, walaupun dalam hadis yang dhaif, pernah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk pergi ke gunung-gunung karena separuh dari penduduk di Syam waktu itu terkena taun, meninggal dunia separuhnya. Maka kurang lebih ada yang mengatakan 25.000 penduduknya meninggal, dan ini taun ini wabahnya ganas sekali. Pagi hari terjangkiti kena bintik-bintiknya, sore udah meninggal, dan itu berjatuhan di jalan di mana-mana. Benar-benar pandemi ini ya. Maka Amr bin As memerintahkan supaya orang-orang pergi ke gunung, ke tempat-tempat terpencil sampai Allah angkat wabah itu. Sehingga dijadikan dalil bahwa orang ke gunung berarti meninggalkan masjid. Setuju, saya setuju. Ya, meninggalkan gunung pastinya di sana nggak ada masjid. Tapi sekarang bedanya adalah meninggalkan masjid pergi ke warkop. Ya, ke warkop, ya saya kalau sebutkan banyak sekali tempat-tempat yang sampai hari ini walaupun PPKN masih ramai. Nah, monggo nasihat dari saya kepada para pemangku kebijakan untuk lebih dipelajari lebih dalam lagi kebijakannya terkait masjid, karena corona itu ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rumah-rumah yang mulia di atas muka bumi ini. Kita harus lebih dekat kepadanya, banyak memohon, banyak berzikir kepadanya. Dan jangan sampai, insya Allah tidak, mudah-mudahan jangan sampai termasuk orang-orang yang zalim, yaitu menghalangi manusia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam di dalam surat Al-Baqarah ayat 114. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ya. Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang menghalangi manusia untuk menyebut nama Allah di masjid-masjid, dan dia berusaha untuk merobohkannya? Siapa yang lebih zalim? Artinya paling zalim. Nah, saya berkewajiban memberi nasihat, dan juga kepada para takmir masjid, ya sayang masjidnya sudah didirikan terus ditutup, ya minimal sholat 5 waktu, sholat Jumat tetap jalan. Ya, kalau masalah prokes tadi panitia mengatakan masjid itu tempat yang sangat bersih. Ini dipel sehari berapa kali sampai mengkilat kayak gini ya. Terus pancuran itu kalau di warung cuman 1 katanya tadi. Panitia mengatakan. Kalau di masjid itu pancurannya puluhan kadang ya. Bersih sekali dan tetap jaga jarak. Insya Allah tempat ini suci, bersih, dan rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai corona. Maka ini nasihat dari saya, bukan untuk menentang kebijakan, namun mari mengajak untuk berpikir bahwa kalau memang hujan saja ndak usah ke masjid, apalagi menyangkut nyawa, maka sepakat. Tapi masalahnya banyak tempat-tempat yang statusnya lebih di bawahnya masjid pun masih ramai sampai hari ini. Ya, ada yang 50%, ada yang 100%. Kalau masjid 0%. Ini renungan kita bersama sebagai bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, saya simpulkan bahwa mengukur keimanan seseorang itu dengan cara melihat ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar tawakalnya, semakin tinggi imannya. Dan melihat orang tawakal itu cirinya adalah dia orang yang sangat tenang menghadapi situasi dan kondisi apapun, karena kepasrahannya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir bahwa kita ini harus bertawakal dalam semua bidang. Dalam urusan ibadah tawakal, dalam situasi genting kita tawakal, dalam menghadapi pandemi kita tawakal, dalam menghadapi kematian kita tawakal, dalam masalah rezeki kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang sudah ngaji tauhid, khususnya bab tentang tawakal, ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita lulus dalam ujian ini menjadi yang terbaik dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.